Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Ini kita banyak belajar teorinya, karena praktek itu diawali dari banyak teori ya. Kalau kita tidak tahu teorinya juga sama, susah untuk menentukan titik entry-nya. Termasuk pola candle yang kita sampaikan kemarin ya. Semua dasar itu akan nanti berpengaruh. Walaupun tidak serta-merta, misalkan ada pola seperti ini. Apakah seperti ini akan berbalik turun ya? Jawabannya ada petunjuk iya, gitu ya. Jadi nanti tidak cukup dengan di sini. Nah, ada struktur yang mengikutinya ya. Maka kemarin pertama kita sampaikan minimal tahu yang namanya pola candle ya. Pola candle yang utama kemarin sudah kita bahas ya. Kemarin yang ada pola candle ada berapa? Ada 5 atau berapa itu yang banyak. Yang ya, sering muncul di pasar itu ada jenisnya doji itu seperti ini, yang tidak ada bodinya, dia hanya berupa garis seperti ini. Yang kedua ada pin bar. Pin bar itu ada bodinya tapi kecil, dia sumbunya juga panjang ya, hampir sama seperti ini. Makin panjang sumbunya, makin besar peluang potensi untuk dia berbalik. Dia panjangnya di bawah, dia potensi naik. Panjangnya di atas, dia potensi turun ya, seperti itu. Cuma ini bodinya lebih kelihatan. Kalau ekornya di atas, dia berarti berpotensi turun ya, gitu. Termasuk yang doji ya, termasuk yang doji. Ini semua namanya pola pembalikan. Jadi yang memberikan petunjuk pasar itu akan berbalik ya, salah satunya ini ada pola candle. Kemudian ada namanya engulfing. Nanti saya akan coba lihatkan contoh-contohnya ya. Engulfing itu dikalahkan candle sesudahnya. Kalau dia dari tren turun, dia menjadi dari kecil, ini diawali dari tren turun, misalnya merah, kemudian dimakan candle sebelumnya sesudahnya yang lebih panjang. Nah, ini nanti berbalik dari turun menjadi naik, namanya engulfing. Yang selanjutnya ada pola candle namanya inside bar, inside outside bar. Nah, inside ini hampir sama dengan engulfing. Kalau yang engulfing ini bodinya yang menutup atau yang dijadikan sebagai acuan adalah bodinya. Kalau yang inside ini adalah range. Range itu high dan low-nya ya, jadi misalkan begini, ini candlenya warna merah, diawali dari candle warna merah misalkan begini ya. Oke, kita coba lihat ini candlenya warna merah seperti ini. Kemudian diikuti candle warna hijau ya. Selanjutnya diikuti candle warna hijau. Yang namanya inside yang dijadikan pedoman adalah ininya, high dan low-nya dari candle sebelumnya ini. Jadi candle sebelumnya ini masih lebih tinggi atau lebih panjang ya, high dan low-nya, atau range-nya lebih panjang dari candle terakhir yang sudah yang terbentuk ini. Artinya ini berlaku ketika dua candle terakhir selesai dan berubah menjadi candle baru, sehingga ini sudah jadi candle history. Maka ini jadi acuannya di sana. Ini berpotensi nanti akan bergerak naik seperti ini ya, akan berpotensi berbalik dari turun jadi naik. Namanya inside. Kemudian yang outside dibalik ya. Yang inside itu yang kecil di depan, yang outside yang kecil di belakang. Oh sorry ya. Maksud saya yang inside itu yang kecil yang terakhir, yang outside yang kecil di depan ya. Di depan itu begini. Kalau saya balik, ini candlenya pertama misalnya candle warna merah dulu ya. Diawali dari candle warna merah, kemudian setelahnya diikuti candle warna hijau. Dia walaupun lebih pendek begini tidak menjadi masalah ya, walaupun lebih pendek bodinya, tetapi range-nya dia lebih panjang. Nah, ini namanya outside. Yang menjadi acuan adalah high dan low-nya atau range di candle ini. Jadi candle yang kedua memeluk candle sebelumnya. Kalau yang inside, candle sebelumnya memeluk candle sesudahnya, dibalik. Sekali lagi yang menjadi dasar bukan body, tetapi high dan low-nya.
Ini juga begitu, sama, ini turun, awalnya turun, ini berubah akan menjadi naik. Nah, semua dari pola ini valid ketika dia berada di area support resisten ya. Valid ketika pertama ada tren ya, ada tren. Yang kedua di area level. Level ini bisa support resistennya, kira-kira seperti itu. Saya contohkan dulu yang doji dulu ya. Saya akan coba untuk contohkan yang doji ya, seperti apa doji ini. Kita lihat contoh dari doji ya. Doji itu adalah candle dengan harga pembukaan atau penutupan itu sama atau hampir sama, sehingga hampir tidak dipastikan tidak ada body di sana ya. Tipis sekali, hanya berupa garis ya. Oke, kita lihat yang ada dojinya. Nah, ini doji seperti ini, berada di ujung. Yang pertama dia harus berada di area tren. Tren itu apa? Harus ada kecenderungan satu arah. Jadi arahnya harus ada kecenderungan, apakah naik atau turun. Tidak valid ketika dia berada di area datar. Ya, datar itu berarti di area konsolidasi. Itu tidak valid ya. Yang valid itu ketika dia berada di area tren atau arah kecenderungannya ketemu satu arah. Secara visual terlihat dia naik atau turun. Kemudian di ujungnya di sana muncul doji. Doji ini logikanya begini, dia mencoba naik tetapi tidak mampu sudah, sehingga ditolak oleh seller. Ditutup dengan posisi yang kecil, artinya dia juga bukan berwarna merah, bukan berwarna hijau ya. Candle ini candle ragu, tetapi ada penolakan yang kuat dari atas. Ada penolakan yang kuat dari atas, sehingga ini memberikan petunjuk minimal begini. Di ujung di sana buyer sulit untuk menembus lebih tinggi lagi dari sisi pola yang terbentuk di sana, sehingga minimal ada indikasi ini akan berbalik turun. Ini ada indikasi akan berbalik turun. Nah, kita entry-nya di mana? Entry sebenarnya bisa langsung di candle sesudahnya, atau kita bisa tunggu satu konfirmasi ya. Boleh, nanti silakan diuji mana kira-kira yang cocok, yang pas. Ada kalanya kita harus entry langsung sesudah ini terbentuk. Ada kalanya kita harus menunggu satu konfirmasi. Konfirmasi itu satu candle yang mengiyakan dia mau turun. Artinya harus ada candle warna merah. Boleh seperti itu. Boleh juga langsung. Nah, di candle selanjutnya langsung ambil posisi sell. Yang terpenting begitu kita entry, kita sudah tahu batasan resikonya kalau nanti berbalik di mana, targetnya di mana. Itu yang paling penting. Target seperti sudah kita sampaikan ya, kita mau 100 sampai 200, 200 sampai 300, atau bahkan sampai 600 ya. Terserah, nanti bisa diambil sesuai dengan style kita. Kalau kita ingin lebih besar targetnya, misalkan 500 hingga 600, maka harus disadari untuk mendapatkan target itu butuh waktu yang cukup lama ya, beberapa jam ke depan nantinya. Nah, ketika kita tidak mau dengan menunggu terlalu lama ya, kita bisa mengambil yang cepat dengan target 100 hingga 200 atau 200 hingga 300 pergerakan itu. Artinya kalau 0,1 berarti 200 itu $20. Atau kita bisa tunggu ini hingga ada konfirmasi. Sesudah ini kalau masih hijau berarti belum terkonfirmasi. Baru sesudah ada warna merah baru kita entry ya. Jadi konfirmasinya sesudah ada merah, sehingga di sini kita masuknya. Masuk posisinya sell, kemudian batasan itu di atasnya, atau kita bisa gunakan 300 di atasnya untuk membatasi ya. Untuk membatasi resikonya. Targetnya juga boleh 200, 300 juga boleh. Oke, ini adalah pola yang pertama, namanya doji. Yang kedua ada pola yang hampir mirip dengan doji, tetapi ada body yang lebih terlihat di situ ya.
namanya pin bar ya. Termasuk di sini sudah muncul juga terkonfirmasi di sini ada pin bar. Dia juga berada di puncaknya. Candlenya terlihat di situ cukup jelas, tapi penolakannya panjang. Entry-nya sekali lagi juga sama, bisa langsung di sesudah candle ini selesai atau tunggu konfirmasi ini terbentuk. Sehingga kalau tunggu konfirmasi, tunggu warna merah di sini baru entry-nya. Oke, ini namanya pin bar. Dia harus juga berada di ujung tren atau berada di puncak level. Nah, ini juga pin bar tetapi tidak valid karena tidak berada di tren. Dia berada di tengah, maka tidak valid. Meskipun ini juga mengindikasikan ada petunjuk dia mau turun. Kalau seperti ini kita lebih baik menunggu ya, menunggu hingga ada kecenderungan lebih ya. Ini kalau seperti ini kan datar. Ini datar. Jadi masih datar, belum ada tren. Jadi nanti misalkan kita ketemu ya bodoh amat dengan namanya pin bar atau doji atau apa. Yang penting kita tahu petunjuk ini mengindikasikan market ini ada potensi dia berbalik. Minimal ada petunjuk dulu ya, minimal ada petunjuk yang bisa kita baca. Ini termasuk doji. Dia doji itu berada di ujung-ujung dan sumbunya lebih panjang ya. Panjangnya berapa kalau kita mengukurnya ya? Minimal 3 kali bodinya, minimal. Lebih panjang lebih bagus. 5 kali, 6 kali bahkan lebih panjang itu namanya doji yang valid. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk bahas yang ketiga, namanya engulfing ya. Engulfing ini contohnya kalau kita lihat seperti, nah dia harus berada di tren dulu ya. Engulfing itu pertama harus sama, posisinya harus berada di tren, harus ada kecenderungan. Contoh yang bisa kita lihat ya, posisinya ini adalah engulfing ya. Namanya bullish engulfing karena terakhir berada di tren turun namanya bullish engulfing. Kalau di tren naik namanya bearish engulfing. Yang kita lihat bukan sumbunya tetapi ke bodinya ya. Yang kita lihat bukan sumbunya tapi bodinya. Dan yang harus perhatikan juga struktur dia sudah terbentuk tren atau kecenderungannya kelihatan. Dia cenderung turun. Kemudian di situ sudah mulai ada petunjuk ya. Satu minimal dia ada penolakan, kemudian ada penolakan lagi ke bawah dia tidak mampu ya. Ini sumbu itu dia artinya dia pernah turun. Pernah turun hingga di harga terendahnya itu tapi ditolak ke atas. Pernah turun hingga harga terendah ditolak ke atas. Dan ditutup dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya. Maka ini disebut dengan engulfing. Dia petunjuk, ada petunjuk mau naik. Kapan entry-nya? Sekali lagi juga sama. Ini boleh langsung di candle selanjutnya atau tunggu konfirmasi. Ya, konfirmasi hijau. Tapi kalau udah panjang begini bukan konfirmasi lagi, sudah terlambat. Walaupun tetap saja ada tapi sudah terlanjur panjang. Nah, konfirmasi kalau dimaksud lebih pendek ya, lebih pendek boleh.